Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Daily Wisdom hari ini mengambil sebuah tema hidup berbagi. Hidup berbagi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang mudah kita mengatakan hidup itu harus berbagi. Tetapi untuk berbagi tidak mudah untuk kita laksanakan. Bahkan terhadap orang tua sendiri atau saudara, untuk berbagi kita banyak sekali pertimbangan. Apalagi terhadap orang lain. Mengapa kita tidak mudah melakukannya? Karena berbagi, berbelas kasih itu menyangkut hati kita. Bukan masalah punya atau tidak, kaya atau miskin. Masalahnya itu di hati kita. Rela atau tidak. Hati kita sampai atau tidak. Kalau hati kita tidak sampai, tidak rela, bagaimana bisa berbagi? Kalau toh mau berbagi, ya ala kadarnya lah, supaya ya kita terlihat ikut-ikut. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35. Jemaat mula-mula sungguh tak terduga. Mereka justru saling berbagi dengan penuh semangat. Mereka sehati sejiwa oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu gambaran tubuh Kristus. Bila satu orang menderita, semua orang ikut menderita. Begitu pula bila mereka memiliki harta, harta itu juga bisa dinikmati bersama. Semua milik bersama, dikelola dan dibagi oleh orang-orang kepercayaan, yaitu rasul-rasul. Di sini kita melihat ada suatu keindahan untuk saling berbagi sebagai wujud kasih. Kemarin pagi saya goes, saya naik sepeda keliling dari rumah ke daerah Tanjung Mas, lingkar Tanjung Mas, keliling rumah Tanah Mas kembali. Tetapi sampai jalan menuju lingkar Tanjung Mas, ada seorang yang sudah umur, dia seorang yang senior, mungkin usia 65-70 tahun, naik sepeda, terjatuh. Dia duduk di aspal. Lalu ada 3 anak remaja menghampiri, menolong, mijeti, karena tidak berani untuk membangunkan. Dia kebingungan, tetapi mereka mendampingi, menunggui. Lalu saya datang, saya tanya, kenapa jatuh om? Ini tahu ini rumahnya mana? Oh Selo mas. Oh, setelah bercakap-cakap saya tanya,
"Om, di rumah gimana?" "Nggak ada orang." Ternyata dia jatuh di depan rumah saudaranya. "Oh, tolong, itu diketok pintunya." Setelah diketok, kita bel, yang punya rumah keluar, dan memang betul mereka saudaranya yang dipapah. Saya tanya anak-anak remaja itu, "Kamu mau kemana? Rumahnya mana?" "Oh, saya rumahnya Pasadena, pelabuhan." "Loh, kok kebetulan lewat sini ya?" "Iya." "Loh, mau kemana?" "Saya mau KKR, Om." "Oh, ada acara KKR." Tapi mereka meluangkan waktu untuk berbagi kehidupan, memberi perhatian. Ini luar biasa. Sebagai anak-anak remaja, perhatian, kepedulian terhadap orang lain yang mengalami kesusahan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, hati kita boleh berbelas kasihan, berbagi kehidupan untuk menghadirkan shalom. Kita teladani jemaat mula-mula, keindahan mereka di dalam berbagi, dan itulah yang membangunkan tubuh Kristus, yang membuat jemaat mula-mula terus berkembang, membesarkan nama Tuhan. Hati kita biarlah dipenuhi kasih Kristus, agar kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara.